Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hakikat bimbingan di sekolah dasar. Saya Nuresi Ramadhani. Saya Tasya. Saya ini. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hakikat bimbingan di SD, yaitu proses pemberian atau layanan bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing ke yang dibimbing. Dan adanya kebutuhan akan layanan bimbingan ini berkaitan dengan karakteristik dan masalah perkembangan siswa agar tercapainya perkembangan yang optimal. Dan selanjutnya, makna dan prinsip umum bimbingan. Makna bimbingan yaitu bimbingan adalah suatu proses, bimbingan adalah suatu bantuan, dan tujuan bimbingan adalah perkembangan yang optimal. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama tadi, bimbingan adalah suatu proses. Maksudnya di sini adalah bimbingan itu merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan terus-menerus, bukan kegiatan yang seketika ataupun kegiatan yang kebetulan. Dan selanjutnya adalah bimbingan adalah bantuan. Maksudnya di sini adalah mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa, seperti memberikan semangat dan dorongan, menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab siswa, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya, tujuan bimbingan adalah perkembangan yang optimal. Maksudnya di sini perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dipakai agar terarah ke kehidupan yang baik dan benar. Dan tadi saya menjelaskan makna bimbingan, dan selanjutnya adalah prinsip umum bimbingan yang akan dijelaskan oleh Saudari Tasya. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan terdapat 5 prinsip umum bimbingan. Yang pertama, harus dimulai dengan mengenal. Yang kedua, bimbingan penting dalam proses pendidikan. Yang ketiga, bimbingan diperuntukkan bagi seluruh siswa. Yang keempat, pengakuan atas kemampuan individu untuk menentukan pilihan. Dan yang kelima, membantu siswa merealisasikan dirinya. Harus dimulai dengan mengenal. Artinya di sini yaitu mengidentifikasikan berbagai macam kebutuhan anak. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan anak itu berbeda-beda. Bimbingan penting dalam proses pendidikan. Maksudnya di sini, kehadiran bimbingan tidak cukup untuk proses pengajaran saja, namun perlu dikaitkan dengan berbagai macam kegiatan. Bimbingan diperuntukkan bagi seluruh siswa. Artinya di sini, pemberian bantuan kepada siswa tidak harus menunggu masalah itu muncul, melainkan diarahkan kembali agar mencegah munculnya masalah dan mengembangkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Pengakuan atas kemampuan individu untuk menentukan pilihan. Artinya di sini, setiap siswa memiliki pilihannya masing-masing. Sedangkan pembimbing tidak memilihkan, karena pembimbing hanya mengarahkan, membantu siswa merealisasikan dirinya. Maksudnya di sini, proses bimbingan diarahkan untuk membantu siswa memahami dirinya, mengarahkan dirinya pada tujuan yang realistis. C. Kedudukan dan permasalahan bimbingan di SD. Secara formal, kedudukan bimbingan tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 1989 Pasal 25. 1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi. Kedua, bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Adapun targetnya, 1. Siswa dengan kecerdasan dan kemampuan tinggi. Kedua, siswa mengalami kesulitan belajar. Ketiga, siswa yang bermasalah. Artinya di sini adalah bahwa layanan bimbingan di sekolah dasar perlu dilaksanakan secara terprogram dan ditangani oleh orang yang memiliki kemampuan tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Saudari Aca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yeni. Nah, sini saya akan membahas tentang hubungan bimbingan dan kurikulum. Sini saya akan membahas tentang kurikulum merupakan rancangan belajar bagi siswa untuk mempercepat perkembangan intelektualnya. Sedangkan bimbingan adalah instrumen untuk memahami tentang prestasi, minat, kekuatan, dan kelemahan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Sini saya akan memberi contoh tentang hubungan bimbingan dan kurikulum. Contohnya seorang anak minat di bidang akademik,
akademik matematika. Nah, di sini kita seorang guru pembimbing, kita harus memberi masukan, pendapat dan motivasi untuk murid tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan perkembangan dalam bimbingan. Menurut Sunaryo Kartadinata dan Ahmad dalam GD dan teman-teman 2012 halaman 7, 4 pendekatan dapat dirumuskan sebagai pendekatan dalam bimbingan, yaitu pendekatan krisis, remedial, primitif, dan perkembangan. Ada 4. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pendekatan krisis. Pendekatan krisis adalah pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan bertindak membantu seorang yang menghadapi krisis tersebut. Pendekatan remedial. Pendekatan remedial adalah guru memfokuskan bantuan pada murid, upaya untuk menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan yang tampak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan primitif. Pendekatan primitif mencoba mengantisipasi masalah-masalah genetik dan mencegah terjadi masalah tersebut. Masalah di sini adalah putus sekolah, merokok, kenakalan remaja, dan sejenisnya. Di sini guru pembimbing adalah menjelaskan buruknya putus sekolah, berkelahi, dan sejenis-jenisnya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan perkembangan. Nah, di sini pendekatan perkembangan adalah merupakan pendekatan lebih mustahil dan lebih proaktif dibandingkan ketiga pendekatan sebelumnya. Di sini pendekatan perkembangan adalah untuk mengembangkan bakat atau potensi si siswa tersebut. Dan itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.